Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Nurina Kusmaningsih, perwakilan dari Dharma Wanita Persatuan, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumbawa. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat bersama pada kesempatan ini. Izinkan saya menyampaikan materi mengenai pola asuh anak di masa pandemi COVID-19. Penyakit coronavirus 2019 atau lebih dikenal dengan COVID-19 merupakan penyakit baru yang berasal dari Wuhan, Cina. Di Indonesia, khususnya di Sumbawa, pandemi COVID-19 sudah hampir 9 bulan menghampiri bahkan menemani keseharian kita. Pandemi COVID-19 telah merubah segala tatanan kehidupan di segala bidang, termasuk bekerja dan belajar. Di masa pandemi COVID-19 ini, sebagian besar anggota masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah. Sebagian besar waktu dihabiskan di dalam rumah. Untuk itu, kebersamaan orang tua dan anak-anak harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menjalin hubungan dan komunikasi positif yang baik. Pola asuh terhadap anak perlu dibangun untuk menumbuhkan cinta kasih dan kasih sayang agar terhindar dari dampak COVID-19, terutama bagi anak-anak. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi proses perkembangan anak, sekaligus merupakan fondasi bagi pembentukan karakter mereka. Berawal dari keluarga dan orang tua merupakan guru sekaligus panutan bagi anak. Ciptakan suasana rumah yang nyaman dan aman. Dalam berinteraksi dengan anak, segala ucapan, sikap, dan perilaku akan terekam di benak anak. Pendidikan keluarga merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul dan memiliki karakter. Terdapat beberapa strategi atau cara pola asuh anak di masa pandemi COVID-19. Antara lain, yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan gizi anak akan makanan yang bergizi dan seimbang atau biasa kita kenal dengan gizi ketupat. Apa itu gizi ketupat? Gizi ketupat adalah gerakan isi piringku bintang 4 yang mencakup karbohidrat, lauk pauk, buah-buahan, dan sayuran. Komposisinya sebagai berikut. Setengah dari piring terdiri dari 1/3 buah-buahan dan 2/3 sayuran. Setengah piring yang lain terdiri dari 1/3 lauk pauk dan 2/3 makanan pokok atau karbohidrat. Dan tidak kalah pentingnya yaitu minum 8 gelas per hari. Minum air putih 8 gelas sehari dapat menghindari kita dari dehidrasi, memperlancar pencernaan, dan dapat mengontrol kalori. Dengan pemenuhan makanan yang bergizi dan seimbang akan meningkatkan imun tubuh pada anak agar terhindar dari segala macam virus. Pola asuh yang kedua yaitu waktu yang berkualitas. Pada saat pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau, anak lebih banyak berinteraksi dengan gawai atau handphone atau perangkat elektronik lainnya. Sebagai orang tua, kita perlu mengawasi anak dalam penggunaan gawai agar terhindar dari hal-hal negatif. Dampingi anak saat anak aktif memegang atau menggunakan gawai dan berselancar di dunia maya, baik pada saat anak belajar secara daring maupun sedang bermain game dengan gawai tersebut. Pada saat anak-anak belajar dari rumah ini merupakan kesempatan untuk orang tua mendekatkan hubungan dengan anak-anak. Pola asuh yang ketiga yaitu membuat jadwal kegiatan anak sehari-hari. Lakukan kegiatan positif bersama anak. Cantumkan waktu-waktu untuk kegiatan terarah dan kegiatan santai. Jadwal membantu anak merasa lebih aman dan tenang.
Kegiatan yang dilakukan anak hendaknya disesuaikan dengan usia anak, fleksibel, menyenangkan, dan konsisten. Dalam membuat jadwal kegiatan, ajaklah anak untuk ikut serta. Di sini komunikasi antara orang tua dan anak terjalin dengan baik. Sehingga apa yang menjadi harapan anak, keinginan anak, atau kemauan anak bisa tersalurkan dan orang tua bisa mengakomodir semua. Tentunya dengan batasan-batasan yang sudah dikomunikasikan dan disepakati secara bersama antara orang tua dan anak. Pola asuh selanjutnya yaitu menjadi contoh atau modeling. Anak adalah peniru ulung. Apa yang dilihat anak, ia akan melakukannya. Sedangkan orang tua adalah panutan bagi anak. Mulailah dari diri sendiri dalam menerapkan. Anak akan mencontoh perilaku yang ditampilkan oleh orang tua. Sampaikan hal positif atau menyenangkan yang dilakukan anak. Jangan lupa memberikan pujian atas perilaku baik anak. Andalah orang tua dan pengasuh yang super. Pola asuh selanjutnya yaitu asah kreativitas anak selama di rumah. Kreativitas anak bisa dilakukan dengan menerapkan kegiatan kecakapan hidup dengan menggunakan media atau bahan belajar yang tersedia di rumah atau di lingkungan sekitar. Misalnya buku cerita, kemudian barang-barang bekas seperti botol plastik, seperti ini, kardus bekas, dan lain-lain. Bahkan tanaman kering pun bisa menjadi ide kreatif untuk anak. Stimulasi dan motivasi dari orang tua akan menghasilkan karya inovatif yang tidak terduga dari anak-anak. Dan jangan lupa memberikan pujian positif atas hasil karya anak. Pola asuh anak yang keenam yaitu menguasai diri dan emosi. Selain mengakomodasi aspirasi anak, orang tua juga perlu melakukan introspeksi diri. Ketika sedang mengalami mood yang tidak stabil, orang tua disarankan untuk menyelesaikan masalah terlebih dahulu sebelum berhadapan dengan anak. Orang tua bisa menularkan energi negatif. Oleh karenanya, jika orang tua sedang stres atau tidak stabil, bisa menyelesaikannya dengan berolahraga atau melakukan hobi yang lainnya. Setelahnya baru berkomunikasi dengan anak. Pola asuh yang ketujuh yaitu kompak. Orang tua juga harus bersepakat dan kompak dalam mengasuh anak selama pandemi. Meskipun sikap dari orang tua memang berbeda, akan tetapi dalam pengasuhan anak mereka harus satu kata. Sebaiknya orang tua membangun kekompakan dalam berkomunikasi serta membuat rencana pengasuhan anak. Diskusikan antara orang tua, jangan sampai anak menjadi bingung. Pola asuh yang kedelapan yaitu kebahagiaan atau happy parenting. Pola pengasuhan anak terutama di masa COVID-19 adalah sesuatu yang menyenangkan. Parenting adalah seni. Mari kita lakukan dengan senang. Terlihat sulit memang, tapi bisa dipelajari dan diasah. Berikan waktu untuk anak-anak kita, jangan hanya sisihkan, serta beri keteladanan. Ingatkan bahwa kita peduli dan kita ada jika mereka butuh teman bicara. Setelah itu, jangan lupa bersenang-senang. Baik, kesimpulannya adalah strategi pola asuh anak di masa pandemi COVID ini ada 8, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan makanan yang bergizi dan seimbang. Yang kedua, waktu yang berkualitas. Yang ketiga, membuat jadwal kegiatan anak sehari-hari. Yang keempat, memberi contoh. Yang kelima, asah kreativitas anak. Yang keenam, kuasai diri. Yang ketujuh, kompak. Dan yang terakhir adalah kebahagiaan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.